Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 27. Andreas keluar dari ruangan kerjanya setelah menenangkan hatinya. Ia merasa malu pada Jenny hingga ia menunggu beberapa saat untuk keluar agar suasana menghangat kembali. Dan kini ia ingin sekali menemui Jenny dan mengganggunya, namun tidak ada Jenny dimanapun. Ia mencari ke setiap sudut rumahnya, bahkan hingga halaman rumahnya. Para pelayan telah pulang dan rumah mereka sangat sepi kini. Tapi tidak ada Jenny dimanapun, membuat Andreas merasa gelisah. Apa Jenny marah pada aku? Kemana dia? Andreas membuka satu persatu ruangan di rumahnya, namun ia tetap tidak dapat menemukan Jenny. Dewi, apa kamu melihat Jenny? Tanya Andreas. Wajahnya berkeringat dan ia terlihat mulai panik kini. Nyonya tidak terlihat semenjak pergi memasuki ruangan kerja Anda, Tuan, jawab Dewi. Ia kemudian pergi meninggalkan Andreas yang mulai tegang dirasuki rasa khawatir, sekaligus takut jika Jenny meninggalkannya. Jenny? Andreas mulai berlari keluar dari rumahnya, menuju halaman depan karena sebelumnya ia telah mencari di halaman belakang. Namun Jenny tidak berada di sana. Dan begitupun di halaman depan terlihat sangat sepi. Hanyalah ada beberapa tukang kebun yang tengah merapikan taman. Kalian melihat Jenny? Andreas berlari menghampiri salah satu petugas kebun dengan segala kepanikannya yang terlihat dengan jelas di wajahnya. Nyonya tadi pergi keluar, Tuan. Tanpa membuang waktu, Andreas pun berlari keluar, melewati gerbang rumahnya yang berjulang tinggi ke langit. Jenny, Andreas mulai berteriak sambil menuruni jalan setapak dengan deretan pohon cemara yang berbaris rapi dan tinggi. Apa yang meninggalkanku? Andreas menunduk sedih. Napasnya terengah karena berlari mencari Jenny. Dan sejauh ini ia tidak melihat Jenny, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Jenny, Andreas berteriak sekali lagi. Ia mulai putus asa sampai ia mengingat jika daerah rumahnya yang ditinggalkannya memiliki danau buatan di dekat taman. Tanpa memperdulikan langit yang mendung atau angin yang berhembus kencang, Andreas terus berlari menuju taman di mana ada sebuah danau buatan di sana. Langkah cepatnya perlahan melambat hingga akhirnya terhenti. Itu Jenny. Dia Jenny istriku. Tapi langkah Andreas seakan menjadi berat. Ia melihat Jenny tersenyum. Jenny tersenyum pada pria lain. Itukah sebabnya ia tidak mau membuka hati untukku? Andreas terus memperhatikan Jenny dari kejauhan. Bagaimana pria itu menatap Jenny penuh cinta, dan bagaimana Jenny tersenyum dan menunduk sesekali. Apa Jenny menunduk karena tersipu? Andreas mencoba tidak memikirkan hal yang membuat hatinya terasa sakit gini. Tapi bagaimanapun Jenny adalah istrinya. Ia tidak boleh mengalah dan membiarkan hati Jenny tersentuh oleh pria lain. Jadi Andreas memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi. Aku merindukanmu. Apakah itu suara petir? Hati Andreas seakan tersentak mendengar ucapan pria yang berkacamata itu pada Jenny. Meskipun Jenny tidak menanggapi ucapan pria itu, tapi tetap saja rasanya hati Andreas telah terhantam oleh benda keras yang sangat membuatnya kesakitan. Andreas terus menunggu Jenny dan pria yang tidak Andreas kenal itu berbincang. Jenny seakan berubah menjadi putri es yang diinginkan dan tidak dapat tersentuh oleh pria yang duduk di sebelahnya. Tapi Jenny seakan tidak sungkan menunjukkan kesedihannya. Andreas ingin sekali menghajar pria itu. Mengapa ia berbicara sambil menatap wajah istrinya? Jika saja Jenny sudah mencintainya, maka ia tidak akan menahan diri.
Miliknya tidak boleh didekati apalagi disukai orang lain. Aku ingin menikah di hari hujan seperti ini. Suara Jenny yang pelan terdengar menyedihkan. Mengapa Jenny tidak pernah berucap dengan suara seperti itu padanya? Andreas baru akan beranjak pergi, sampai ia melihat jika pria itu semakin mendekat pada Jenny, sedangkan Jenny masih menatap jauh ke arah danau. Apa yang pria itu ingin lakukan pada Jennyku? Andreas mengurungkan niatnya dan berjalan cepat menghampiri Jenny, dan pria itu duduk dan tanpa berucap apapun. Andreas menarik tangan Jenny hingga membuatnya beranjak bangun karena tarikannya. Mungkin Jenny merasa kesakitan, tapi rasa cemburu telah menguasainya. Jenny tidak dapat memukul pria yang malah menatapnya dengan tatapan amarah seperti ini. Jadi Andreas dengan cepat menarik tubuh Jenny, mendekat padanya dan mendekapnya dengan erat. Aku mencarimu, mengapa kamu pergi tanpa memberitahu siapapun? Andreas memeluk erat Jenny. Kalimatnya bukanlah bagian dari amarahnya, tapi bagian dari rasa khawatirnya yang sejak tadi menghantuinya karena Jenny tiba-tiba saja menghilang. Mata Andreas masih menatap pria itu, yang bahkan kini ia juga beranjak bangun, dan terlihat dengan jelas jika ia merasa tidak senang dengan kedatangan Andreas yang tiba-tiba saja membawa Jenny dalam dekapannya dengan erat. Namun tanpa diduga, Jenny melingkarkan tangannya di pinggang Andreas dan memeluknya erat, membuat hati Andreas menghangat dan mendekap Jenny lebih erat lagi. Kini ia tidak peduli tentang pria di hadapannya dan hanya peduli pada Jenny. Aku mencarimu kemana-mana. Aku sangat takut kamu meninggalkanku. Jenny perlahan melepas pelukannya dan menatap Andreas lekat. Ia ingin sekali menangis saat ini juga. Kalimat yang diucapkan Andreas jika Andreas takut kehilangan dirinya menghangatkan hatinya. Maafkan aku tidak akan meninggalkanmu. Jenny menyesal kini, tapi Andreas menjawabnya dengan senyuman lembut penuh kehangatan. Haruskah aku memakaikanmu jam GPS agar aku tidak takut jika seseorang mungkin menculikmu? Ucap Andreas tersenyum kembali dan menekankan kalimat seseorang mungkin menculikmu dengan tatapan tidak senang pada pria berkacamata yang terlihat tidak nyaman melihat kemesraan dengan Jenny. Siapa dia sayang? Tanya Andreas. Tangannya masih mendekap Jenny di sisinya, seolah menunjukkan pada pria di hadapannya ini jika Jenny adalah miliknya. Dia Alex. Dulu saat aku masih berjualan di sini, dia adalah satu-satunya penghuni di perumahan ini yang membeli kueku dengan sangat banyak, jawab Jenny. Telinga Andreas terasa panas kini mendengar apa yang Jenny ucapkan secara tidak langsung. Jenny mengatakan jika pria ini memiliki kedekatan khusus padanya. Andreas mencoba tertawa sebisa mungkin meskipun tawanya kini terdengar sangat kaku. Andreas mengulurkan tangannya dan mengajak pria itu berkenalan. Dengan membetulkan posisi kacamatannya yang sebenarnya tidak bergerak sedikit pun, pria itu menerima uluran tangan Andreas. Alex, ucap Alex. Ia menunjukkan senyumnya meskipun hatinya sangat terluka melihat Jenny berada dalam dekapan pria lain. Alex, Jenny bergumam dalam hati. Namun itu terdengar tidak asing. Namun Jenny tidak dapat menemukan gambaran siapa sosok yang dikenalnya yang memiliki nama Alex. Tapi Jenny tidak mau terlalu memikirkannya karena mungkin saja Alex hanyalah satu pelanggannya saat berjualan di pasar dulu. Mata Andreas dan Alex seakan mengeluarkan aliran listrik dari dua kutub yang sama, hingga menimbulkan efek negatif yang berlawanan yang tersirat di mata mereka berdua dan mengalir melalui tangan mereka yang masih saling bertautan, menyebabkan rasa terbakar di dalam hati mereka masing-masing. Mengapa Jenny hanya diam saja? Harusnya ia menimpali jika aku adalah suaminya.
Andreas mendumel kesal sambil melirik Jenny yang malah terlihat melamun. "Sayang," Andreas menegur karena sangat tidak tahan berjabat tangan dengan Alex terlalu lama yang membuatnya kesal. "Oh, dia adalah suamiku." Akhirnya Jenny memperkenalkan siapa dirinya dan Alex akhirnya melepaskan tangannya. Pria ini terlihat kecewa. Mengapa begitu? Apa ia benar-benar menyukai Jenny? Pikiran Andrea sangat kacau kini. Ia kesal sekaligus khawatir jika mungkin saja Jenny akan membuka hatinya untuk pria lain. "Terima kasih banyak." Jenny dan Alex menatap bingung. Kenapa Andreas berterima kasih pada Alex kini? Sampai Andreas menjelaskan alasannya. "Karena Anda, aku dan istriku akhirnya bertemu dan menikah," ucap Andreas tersenyum penuh kemenangan. Alex melihat bagaimana ekspresi Jenny tidak sesenang Andreas. Ia kemudian menyeringai untuk menutupi kekesalan di dalam hatinya. "Kalian pasangan menikah yang tidak memakai cincin kawin," ucap Alex sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan pergi meninggalkan Jenny dan Andreas yang terlihat bingung kini. Andreas dan Jenny saling memandang kini dan tertawa kemudian. "Kamu tidak memberiku cincin saat kita menikah dulu," ucap Jenny tertawa. Andreas menggaruk tengkuknya karena merasa malu kini. "Suamiku sangat pelit," lanjut Jenny membuat Andreas semakin malu kini. Jenny kemudian melihat ke arah sekeliling karena merasa malu untuk menatap wajah Jenny. Sampai ia menemukan sebuah ilalang panjang dan membentuknya menjadi sebuah cincin. "Tetaplah menikah denganku," Andreas berlutut kini di hadapan Jenny dan menunjukkan cincin alami buatannya membuat Jenny tidak dapat menahan senyumnya. Tapi meskipun menertawai Andreas, Jenny tetap mengulurkan tangannya sehingga Andreas dapat menyematkan jari manisnya di cincin ilalang buatannya. "Manis sekali," puji Andreas. Ia beranjak bangun kini dan membawa Jenny pergi bersamanya sambil menggenggam tangannya. Alex yang sebenarnya tidak benar-benar pergi dan bersembunyi di belakang pohon besar akhirnya kembali menunjukkan dirinya saat Jenny dan Andreas sudah berjalan cukup jauh dari tempat berada kini. Jenny terlihat bahagia. "Apakah aku sudah benar-benar terlambat sekarang? Mengapa aku baru menemukanmu saat kamu telah menikah? Mengapa Tuhan begitu kejam padaku?" Andreas dan Jenny masih berjalan, penuh kecanggungan, tapi tangan mereka tetap bertautan erat. Saat mata mereka bertemu tanpa sengaja membuat hati mereka berdebar kencang, dan mereka hanya dapat menyembunyikan dengan senyuman yang canggung. "Mau?" Jenny akhirnya mengingat jika ia memegang sebatang coklat hazelnut pemberian Alex yang baru digigitnya sedikit. Andreas kemudian menerima suapan dari Jenny dan tersenyum. "Manis seperti dirimu," puji Andreas. Jenny tersenyum, menyembunyikan rasa tersipunya atas pujian Andreas membuat jantungnya berdetak tidak karuan. "Alex memberikannya padaku. Saat aku kecil, aku sangat menyukai coklat hazelnut," ucap Jenny. "Pria itu terang-terangan merayu istriku." Andreas mendumel dalam hati kesal. Andreas kemudian meraih semua coklat yang ada di tangan Jenny dan memakannya hingga tidak tersisa. "Mengapa kamu menghabiskannya?" Jenny menggerutu kesal. Andreas yang mulutnya masih penuh dengan coklat tidak lantas menjawab ucapan Jenny. "Aku akan memberikanmu coklat stroberi yang jauh lebih enak daripada coklat dengan rasa kacang itu," ucap Andreas. Nada suaranya sedikit lebih tinggi karena rasa kesal yang dirasakannya begitu mendengar jika coklat yang baru dimakannya adalah pemberian Alex. "Tapi aku suka coklat hazelnut, Andreas," gerutu Jenny kesal. Ia membanting kakinya karena sangat kesal. "Kacang akan membuatmu jerawatan," ucap Andreas. Ia kemudian berjalan lebih cepat agar Jenny tidak mengamuk padanya.
Andreas, panggil Jenny. Ia berlari pelan mengejar langkah Andreas yang berjalan cepat. Kamu menyebalkan, ucap Andreas setelah berhasil menyusul langkah. Ucap Jenny setelah berhasil menyusul langkah Andreas dan kemudian berjalan meninggalkan Andreas. Tapi kaki Andreas yang panjang dapat dengan cepat menyusul langkah Jenny dan dengan cepat menariknya lalu menciumnya. Mata Jenny terbuka lebar saat Andreas menyesap bibirnya di pinggir jalan seperti ini. Meskipun suasana sangat sepi, tapi ada CCTV di mana-mana. Bagaimana Andreas dapat menciumnya seperti ini? Andreas, Jenny mendorong tubuh Andreas sehingga Andreas sedikit mengundurkan langkahnya. Aku tidak suka, bahkan jika hanya sebatang coklat. Aku tidak suka jika kamu menyukai sesuatu yang bukan yang berikan pemberianku padamu, ucap Andreas. Matanya menggelap menunjukkan jika ucapannya bukanlah gurauan. Jadi aku akan menghapusnya, ucap Andreas, dan sedetik kemudian ia kembali mencium Jenny dan memegangi kedua pipinya hingga Jenny dapat mengikuti kemana Andreas membuang napas secuilnya yang menuntut. Tidak ada hal yang paling memabukkan selain ciuman Andreas yang menuntut hingga membuat kakinya seakan menjadi lemas. Jadi meskipun ragu-ragu, Jenny memegang erat baju Andreas agar ia tidak kehilangan keseimbangan. Mari kita pulang dan teruskan di rumah, bisik Andreas setelah melepas bibir Jenny dan kemudian menggendong tubuh Jenny yang kini meronta-ronta. Namun Andreas tidak menghiraukannya dan tetap menggendong Jenny. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel dan mohon maaf kalau suaranya atau dengan bacaannya berbelit-belit ya. Karena adminnya membuat konten ini sangat terburu-buru. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.